Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel A3 Ameng, Ade, Annyeonghaseyo. Kenapa aku tadi ngomong Annyeonghaseyo? Karena di video aku yang kelima ini, aku mau ajak kalian semua pergi ke Korea. Pergi ke Korea lewat video. Jadi, jujur, selama gue kerja di PT Denong, terus teman-teman gue banyak kan di Facebook, ya kan, di teman-teman Denong Facebook banyak. Setiap kali malam Senin atau malam Senin atau Senin pagi pasti banyak yang bikin status dengan captionnya prepare pergi ke Korea. Terus ada lagi juga yang bikin status OTW Korea. Terus ada yang lagi yang bilang udah di Korea lagi gitu kan. Nah, jadi karena terinspirasi dari kata-kata updatean teman-teman di Facebook, jadi aku mau bahas soal yang berbau-bau Korea. Jadi gue juga kan kerja sama orang Korea udah 8 tahun ya. Baru kadang-kadang kalau mikirin bahasa Indonesia sama bahasa Korea itu, kalau mau dipelajarin, jujur kalau boleh jujur mah, buat gue sih lebih gampangan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Korea itu lebih rumit ya, antara makan siang, makan pagi, makan malam itu beda. Kenapa kalau bahasa Indonesia itu lebih mudah? Kan kalau bahasa Indonesia kalau mau makan, misalkan ya contoh, makan pagi ya makan pagi, makan siang ya makan siang, makan malam ya makan malam, cuma beda kata makannya doang kan. Jadi sesuai dengan timingnya doang. Misalkan makan siang ya berarti siangnya yang beda, malam ya berarti malamnya yang beda, pagi ya paginya yang beda. Tapi kalau bahasa Korea sama bahasa Inggris kan emang beda gitu. Kita fokusnya ke bahasa. Di video kali ini gue bukan mau ngajarin kalian mengerti bahasa Korea, tapi gue cuman mau review kata-kata bahasa Korea yang sehari-hari mirip sama bahasa Indonesia tapi artinya beda. Jadi ada beberapa kata yang sering banget gue dengar dari manajer gue tiap hari. Itu bahasanya bahasa Korea tapi mirip bahasa Indonesia, cuma artinya jauh banget gitu, antara langit dan bumi perbedaannya. Contoh ya, yang pertama itu sarang. Sarang itu kan kalau di Korea itu bahasa sarang itu artinya cinta ya kan, cinta gitu. Tapi kalau di Indonesia kan sarang lebih buat ke hewan ya kan. Sarang burung, sarang lebah, terus apa lagi ya, pokoknya sarang lah yang buat hewan, yang kandangnya hewan lah ya kan. Tapi kalau di sana sarang gitu. Apalagi kalau dilanjutin guys, ya kan aneh banget gak sih? Sarange. Kan sarange gitu. Waktu pertama kali denger yang gak ngerti pasti mikirnya jorok, bener gak sih? Padahal sarang itu cinta. Kalau Indonesia kan tit gitu ya, jangan dibahas ya, lewat. Terus yang kedua itu bahasa Korea mirip sama bahasa Indonesia itu kenyang. Kenyang itu bahasa Korea yang artinya hanya satu, hanya kamu, hanya cinta gitu kan. Tapi kan kalau orang Indonesia, kenyang itu artinya kenyang, perut gue kenyang gitu kan, penuh gitu, udah kenyang gitu ya kan. Jadi beda, dengarnya sama tapi artinya beda. Itulah perbedaannya. Terus ada lagi nih ya, yang ketiga, iri. Apa yang ada di benak lo kalau ada yang bilang iri? Iri bahasa Koreanya itu kesini, kadieu itu iri ya kan bahasa Koreanya. Tapi kalau di Indonesia kan iri lebih ke julid ya kan, iri dengki lah, ya kan lu banget ya, iri dengki, julid dan lain-lain lah, dan teman-temannya gitu kan. Tapi kalau bahasa Korea itu iri, kadieu, kesini gitu. Jadi bahasanya mirip banget sama, bahkan tapi artinya beda. Kalau orang yang baru dengar pasti agak kaku gitu, agak kikuk. Terus yang keempat, yang bahasanya mirip tapi artinya beda, itu opa. Ya kan? Opa. Kalau opa kan semua udah tahu lah ya. Opa itu panggilan seorang anak perempuan yang manggil ke kakaknya. Ya kan? Opa, kakak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki panggil ke kakak laki-laki itu hengim. Beda lah, jangan dibahas lah, nanti kalian pusing. Cuma ini kan persamaan katanya aja. Opa, kalau di Korea itu kakak laki-laki, tapi kalau di Indonesia itu kakek-kakek, opa, bener gak sih? Ya kan? Kakak laki-laki ke kakek-kakek itu ya sama laki-laki, tapi kan umurnya beda gitu kan. Cuman kalau disamain ya sama gitu, opa ya kan.
Tapi kalau anak-anak alay sekarang mah ya kan, apalagi anak-anak PT Denong pasti tahu lah. Opa sarange, lucu gak sih kalau denger ya? Opa sarange ya kan? Kalau yang nggak ngerti, ih. Terus yang kelima, yang terakhir, bahasa Korea yang mirip banget sama bahasa Indonesia, pengucapannya tapi beda arti adalah ani. 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 Ya gitulah, ya kan? Tahu kan kalau bahasa ani itu bahasa Korea, kalau arti Indonesianya itu tidak. Anio. Biasanya sih kalau manajer gue nyebutnya anio gitulah ya. Tapi kan antara anio sama ani tuh beda-beda tipis ya kan di kuping kita, bener nggak sih? Kalau kalau orang Korea anio itu artinya bahasa Indonesianya itu tidak gitu kan. Tapi kalau bahasa Indonesianya kan kalau ani itu kebanyakan nama ya kan guys. Kita tahu lah si Ani itu terkenal banget ya kan, temannya Rhoma Irama. Ani. Berarti mungkin kalau di Korea merenya kalau di arti ini ya lagunya Pak Haji Rhoma Irama. Misalkan ini mah disebut dong sama Pak Haji. Ani. Ani. Kalau di Korea meren tidak. Tidak ngerti gak sih artinya kan Ani itu tidak. Mungkin mereka mikirnya tidak. Kayak nggak lucu ya kalau lagu ada tidak gitu ya kayak sinetron. Nah itulah 5 kata bahasa Korea yang hari-harinya itu mirip yang sama dengan bahasa Indonesia. Kan kita mah hari-hari hidupnya di Korea ya kan, 5 hari Senin sampai Jumat seperti yang kalian sebut kalau di Facebook tuh ya kan statusnya OTW Korea gitu kan. Jadi hari-hari itu kita sama orang Korea di Korea kan. Jadi sedikit banyak kita harus ngerti sih bahasa mereka, karena kadang-kadang mereka itu bahasa Indonesianya masih agak belepotan gitu. Jadi bahasanya itu campur-campur antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Kadang-kadang awalnya pun waktu gue pertama kali masuk ke PT Denong juga emang agak belibet ya, nggak ngerti maksudnya mereka gitu. Kayak genyang dan lain-lain gitu kan, jigem gitu. Jigem itu kan benar-benar bahasa Indonesia yang di Indonesianya nggak ada. Jigem apaan sih, kan jigem itu sekarang gitu-gitu lah. Nah itu harus ngerti gitu. Meskipun kalian nggak kontak langsung sama Korea, setidaknya harus mengerti lah sedikit kata-kata Korea. Mungkin kalau cewek-cewek ala yang di LAN atau di departemen lain yang suka nonton K-pop mungkin emang udah ngerti ya kan bahasa opa, sarangeo atau ande gitu-gitu pasti udah ngerti. Tapi ini mah cuman buat review aja, karena kalau dipikir-pikir bahasa yang tadi 5 kata tadi itu mirip banget sama kata yang Indonesia punya, dan artinya itu sangat jauh berbeda begitu. Jadi buat kalian mudah-mudahan ini videonya bisa berfaedah, karena terutama buat karyawan PT Denong kan hari-hari ya di Korea, jadi mudah-mudahan ini bisa berfaedah buat kalian. Oke. Sampai sini aja video kelima gue. Jangan lupa tetap pantengin terus channel A3, Ameng, Ade, dan Abi. Dan terus subscribe, jangan sampai di unsubscribe. Guys, kalau udah subscribe, jangan subscribe lagi. Kalau gue bikin video, nanti muncul di notif kalian di handphone, jangan di subscribe lagi, karena jadinya unsubscribe guys. Ya, jadi cukup sekali subscribe aja, ditonton. Tapi kalau di like setiap kali video, minta tolong di share, di like, sama di komen, please. Terus buat kamu yang mau aku bikin video apa, tolong tulis di kolom komentar. Nanti aku coba bikin video yang kalian. Di video gue kali ini, gue mau bener-bener ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel gue ini. Gue 3 hari baru mengudara di YouTube, tapi udah dapet 110 subscriber. Itu sesuatu banget buat gue. Mungkin buat yang subscribe-nya udah banyak mungkin kecil, tapi buat gue itu sangat berarti banget. Terima kasih banyak. Dan gue ceritanya mau ada giveaway kalau seandainya subscriber gue naik jadi 250. Karena 250 kan masih kecil ya guys. Jadi gue pengen coba setidaknya ada sedikit kenang-kenangan lah dari A3 buat kalian yang udah subscribe ya kan. Dan gue punya ini deh, punya 3 notes ini buat kalian. Mudah-mudahan bisa berguna, tapi hanya untuk 3 orang ya guys. Jadi terus pantengin channel A3, dan please like, share, komen. Buat kalian yang udah subscribe, please
like dan banyakin komen, terus share semua video-video gue. Yang belum subscribe minta tolong di subscribe, terus ikutin semua video-video yang gue bikin. Dan giveaway-nya cuma buat 3 orang ya guys dari semuanya. Oke deh kalau gitu gue pamit dari video gue yang kelima ini, mudah-mudahan berfaedah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.